Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilbram Dunar. Kita sama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita pada kesempatan kali ini juga ada Tia Aristia dan juga mamanya Tante Nur Ainun ya Tante ya. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih waktunya. Nanti silakan didengarkan apa kata Pak Quraish lalu bisa bertanya seputar ayat yang akan kita bahas atau di luar itu juga boleh. Silakan saja. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas memulai dari surah Al-Furqan ayat ke-41. Seperti apa? Silakan Pak Quraish. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat yang akan kita bahas ini menggambarkan bagaimana sikap orang-orang yang diajak oleh Nabi Muhammad untuk beriman, bagaimana mereka menghadapi ajakan itu, sekaligus menggambarkan bagaimana sikap Nabi Muhammad dan ketekunan beliau menghadapi mereka. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'asallahu rasula. Apabila orang-orang musyrik itu melihatmu, tidak ada yang mereka lakukan terhadapmu kecuali mengejek dan mengolok-olok. Jadi semua sikapnya itu mengejek Nabi, mengolok-olok Nabi, melecehkan Nabi. Sekali dia katakan ini gila, sekali dikatakan ini sihir, sekali dikatakan ini pembohong, di kali lain dilempari oleh anak-anak. Di tempat di kali lain diambilkan kotoran binatang, diletakkan di atas punggungnya waktu dia salat. Pokoknya kalau dia melihat kamu, itu tidak ada yang mereka lakukan terhadapmu kecuali olok-olok sambil menghina, berkata, apa yang ini yang jadi rasul? Kata ini itu pelecehan. Apa yang ini diangkat Nabi dari Rasul dan tentuan dari Rasul, ini tidak mungkin. Baru mereka muji. In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Sungguh hampir-hampir saja orang ini menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan kami. Apa maksudnya? Nabi Muhammad itu terlalu tekun, argumentasinya terlalu kuat. Mereka akui, sehingga hampir saja kami sesat. Hampir saja kami ikuti dia. Kalau kami ikuti dia, kami sesat. Jadi menunjukkan ketekunan Nabi kan? Iya. Oke. Seandainya kami tidak sabar, kami tidak tabah menghadapi ini, pasti kami sudah masuk Islam. Itu maksudnya. Pasti kami sudah mengikuti Nabi. Nanti mereka diancam, nanti mereka akan ketahui ketika mereka siksa siapa sebenarnya yang sesat jalannya. Kan mereka menganggap Nabi Muhammad sesat jalannya. Nanti kalau mereka lihat siksa, oh baru dia tahu siapa yang salah. Saya akan berhenti sejenak di sini untuk melihat. Begini, Nabi diejek dengan berbagai ejekan, disakiti. Bagaimana sikap Nabi? Iya. Ini yang kita perlu tahu. Nabi tidak membalas pelecehan dengan pelecehan, tidak membalas ejekan dengan ejekan. Itu ada ungkapan orang bijak berkata begini, kalau Anda mengejek saya 10 kali, Anda tidak akan mendengar jawaban saya walau sekali. Kalau Anda menuduh saya berkekurangan, maki saya. Kalau makian Anda benar, saya bermohon agar Tuhan mengampuniku. Kalau salah,
saya bermohon Tuhan mengampuni Anda. Ketika Nabi Muhammad diejek, disakiti sewaktu berkunjung ke suatu tempat Taif, itu beliau katakan itulah penghinaan, penyiksaan yang paling besar ku alami selama hidup. Waktu itu diriwayatkan malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, engkau mau ini kedua gunung saya timpakan pada mereka? Apa kata Nabi? Jangan. Kalau mereka tidak beriman, saya harapkan anak-anaknya bisa beriman. Nah, kita sekarang ini kan pelecehan ini akan berlanjut terus. Bukan hanya sejak ayat-ayat fitnah atau apa yang terjadi di Paris dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Ada ayat di surat Ali Imran, saya mau cari surat Ali Imran. Saya teringat itu ada ayat di surat Ali Imran menyatakan begini, 189. Latublawunna, wahai kaum muslimin, kalian pasti mengalami ujian menyangkut harta mereka, harta kamu. Hartanya bisa hilang, rumahnya bisa terbakar. Pasti kalian akan mengalami aneka ujian. Juga ujian menyangkut diri kalian. Sakit pasti diuji, ya kan? Kematian keluarga bisa diuji. Baru dengarkan. Walatasma'unna, dan pasti kalian akan mendengarkan dari orang-orang atau sebagian orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik gangguan yang banyak pasti dengar. Bagaimana seharusnya sikap kita? Menurut ayat ini, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalian harus menahan diri. Kalian harus meningkatkan ketakwaan. Karena itu adalah perbuatan yang sangat-sangat perlu untuk dikukuhkan dan amat bagus. Jadi kita tidak dituduh membalas keburukan dengan keburukan. Kita disuruh menahan diri. Boleh jadi menahan diri itu untuk memberi kesempatan yang menghina, insaf. Atau boleh jadi menahan diri itu sampai situasi memungkinkan untuk memberi teguran dan peringatan kepada mereka sehingga tidak merugikan kita. Kalau Anda sekarang ini melakukan suatu kejahatan, jangan kejahatan, saya tidak akan katakan kejahatan. Kalau Anda sekarang ini membalas kejahatan orang dengan kejahatan yang serupa, bisa-bisa Islam dituduh agama teroris. Ya kan? Iya. Jadi dampaknya bisa lebih buruk. Karena itu tahan diri, pikirkan, jangan sampai ada orang yang tidak bersalah yang kena. Beri dia kesempatan. Itu tuntunan agama. Ya, baik, kita break dulu. Oke. Pak Quraisy, nanti kan kita lanjutkan sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami untuk menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Nah, ada perbedaan antara setan dan nafsu. Setan itu merayu dan menggoda Anda. Kalau dia gagal dalam godaannya, dia cari yang lain. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraisy sudah menjelaskan bagaimana pada masa itu Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan begitu banyak cobaan, cacian, hinaan, ya. Tapi luar biasa Nabi tetap tenang dan tidak membalas mereka yang menghina dan juga mencacinya. Kita lanjutkan Pak Quraisy. Kita lanjutkan. Jadi saya kira demikian, ya. Kita harus pandai-pandai kapan membalas. Tapi lebih bagus memberi mereka kesempatan, memberi mereka ini. Boleh jadi kesalahan itu karena kita kurang menjelaskan. Boleh jadi kesalahan itu karena kekurangan kita. Ya, itu. Jadi itu. Baik, kita lanjutkan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita, beritahulah aku bagaimana pendapatmu menyangkut orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya. Apa maksudnya? Banyak penafsirannya. Yang pertama, dulu
ada orang-orang di masa jahiliyah itu menyembah batu. Batu yang disembahnya itu kalau mereka mau pergi perjalanan, mereka pilih 4 batu. Oh, 4 batu. Yang paling bagus dia sisihkan, yang 3 dia jadikan tungku untuk periuknya. Yang 1 yang paling bagus ini dia sembah. oh, Beritahulah aku bagaimana sikapmu terhadap orang yang menjadikan batu ini mengikuti hawa nafsunya. Ini sebagai Tuhan. Memang dulu kebodohan luar biasa. Ada riwayat, entah benar, entah tidak. Sayyidina Umar pernah mengambil korma, seakan-akan disembahnya. oh, oh ya? Iya. Walaupun riwayat ini lemah. Pernah katanya Sayyidina Umar membunuh anak perempuannya. Ada riwayat yang menyatakan waktu itu beliau duduk termenung, tertawa, lalu menangis. Tanya, kenapa tertawa? Saya dulu terlalu bodoh, masa korma saya sembah. Menangis kenapa? Iya, saya pernah anak saya bunuh hidup-hidup. Orang itu satu. Ada yang kedua begini. Yang dinamai ilah Tuhan itu adalah yang dipatuhi. Kalau Anda turut kepada sesuatu, itu berarti Tuhan Anda. Yeah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, suka merokok terus, rokok adalah Tuhannya. Oh, Ya, karena dia patuh. Dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, ada perbedaan antara setan dan nafsu. Setan itu merayu dan menggoda Anda. Kalau dia gagal dalam godaannya, dia cari yang lain. Kalau nafsu, dia menggoda Anda dan dia tidak mau ganti kecuali itu. Nafsu itu seperti anak kecil. Bagaimana anak kecil? Kalau Anda janji dia mainan, dia tidak mau kecuali mainan. Walaupun Anda kasih dia uang, dia tidak mau. Kasih dia mainan lain, kalau Anda janji mobil-mobilan, dia tidak mau, saya mau mobil-mobilan. Nafsu seperti itu. Itu hawa nafsu. ya. Jadi dia mau diikuti terus. Nah, tapi kata ulama, dia seperti anak kecil. Anak kecil itu selalu mau menyusuh. Ya. Kalau dibiarkan sampai gede dia menyusuh. Ya. Tapi ibu harus punya tekad untuk menyapinya. Begitu ada tekad menyapinya, dia akan nurut juga. Begitu menghadapi hawa nafsu. Nah, tahukah engkau, beritahulah aku orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ikut terus hawa nafsunya apapun yang diminta. Baru dikatakan, apakah engkau wahai Nabi Muhammad akan bertanggung jawab terhadap mereka? Kamu mau paksa mereka? Tidak bisa dipaksa. Yang memberi hidayat Tuhan, kamu hanya bertugas menyampaikan. Yang mau beriman silahkan beriman, yang tidak mau silahkan. Yang penting saya menyampaikan, saya menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya dan bisa. Itu adalah agama ini. Tidak ada istilah paksa orang. Baru dikatakan, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Hai Nabi Muhammad atau siapapun, apakah kamu menduga mereka, kebanyakan mereka itu mendengar dan berakal? Boleh jadi dia dengar, tapi mendengar sambil lalu. Inhum illa kal an'am. Mereka itu tidak lain kecuali binatang ternak. Bal hum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Binatang itu mengikuti pembimbingnya. Ini tidak mengikuti pembimbingnya.
Binatang itu tidak merugikan dirinya. Ya. Ini merugikan dirinya. Ya kan? Ya. Binatang itu tidak punya akal. Ini punya akal. Jadi siapa yang lebih jahat? Siapa yang lebih buruk? Manusia yang enggan mengikuti pembimbingnya, yang tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan akalnya. Binatang secara naluriah dia selalu baik. Oke. Baru dia kembali pada ayat-ayat yang lalu di episode beberapa episode yang lalu itu kaum musyrik berkata, kenapa Al-Quran ini tidak turun sekaligus? Al-Quran ini turun sedikit demi sedikit. Ya. Ayat berikut ini memberi ilustrasi seperti ini. Lihat itu bayangan. Ada gelap, ada cahaya, terlihat bayangannya. Matahari yang ini. Itu bayangan tetap atau bergerak? Bergerak. Bergerak. Bagus. Kalau Tuhan mau, dia bisa berikan ini sekaligus Quran. Tidak. Tapi dia berikan perlahan-lahan. Supaya dia bisa membimbing seseorang dari saat ke saat. Menjauhkan kegelapan yang ada pada mereka. Seperti matahari yang membimbing sehingga tampak sesuatu yang gelap itu sedikit demi sedikit. Jadi saya kira kita lanjutkan sebentar. Oke, baiklah. Selanjutnya jangan kemana-mana karena setelah ini Tia dan juga Tante Nur akan menceritakan atau bertanya kepada Pak Quraisy Shihab apa saja yang ingin ditanyakan. Kami akan segera kembali. Nikmat Allah terlalu banyak. Banyak sekali. Kita kafir dalam arti tidak bersyukur. Kita tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa maksud Tuhan memberikannya pada kita. Baik, kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Tadi Pak Quraisy sampai sebelum menutup segmen sebelumnya mengatakan bahwa sengaja Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit agar Tuhan bisa membimbing umatnya agar lebih mengenal dan lebih mengetahui ya. Jadi tidak langsung diberikan sekaligus. Dilanjutkan Pak. Baik, selanjutnya Allah menyatakan di sini, wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Allah lah yang menjadikan buat kamu malam itu sebagai pakaian. Tidur itu sebagai penghentian dan menjadikan siang itu sebagai saat untuk berkeliaran. Begitu. Kita lihat apa maksudnya. Malam sebagai pakaian. Yang berpakaian itu berarti menutupi apa yang bisa terlihat. Ya kan? Malam karena gelap menutupi. Boleh jadi Anda ada berada di satu tempat, tapi karena gelap tidak terlihat. Malam menutupi. Yeah. Sebenarnya kan pakaian. Dan menjadikan tidur ini memutus kegiatan. Dengan tidur, hampir dapat dikatakan bahwa kesadaran manusia hilang. Ya kan? Tidak sadar kita apa yang ada di sini. Yang bergerak itu boleh jadi hanya jantung. Ya kan? Tangan kalaupun bergerak itu tanpa kesadaran. Walaupun tidak terputus 100% kesadaran itu. Itu sebabnya ibu lebih peka ketika dia tidur, anaknya nangis, ibu rasakan ya. Boleh jadi bapak tidak. Iya. Iya. Jadi kalau begitu bapaknya bablas. Bapaknya bablas. Ya. Itu menunjukkan bahwa di waktu tidur masih ada sedikit kesadaran. Ini bedanya dengan mati. Mati itu hilang kesadaran 100%. Nah, Allah menjadikan malam ini gelap. Bisa dibayangkan kalau malam berlanjut. Tidak ada siang.
Bisa juga dibayangkan kalau siang berlanjut, tidak ada malam. Allah menganugerahkan nikmatnya. Ingat, ada malam, ada siang, ada tidur. Anggaplah, tariklah dari peristiwa-peristiwa ini pelajaran. Apa itu? Malam dengan kegelapannya menjadi pakaian, sehingga tidak nampak seseorang karena ada pakaian. Jadikanlah pakaian sehari-hari Anda menutupi apa yang tidak wajar terlihat. Ya kan? Ya. Salah satu fungsi pakaian itu menutupi apa yang tidak mau dilihat orang. Saya ingat dulu zaman saya masih kecil, anak-anak sekarang tidak begitu. Kalau dicacar dikasih, cacarnya itu digores ya, sampai berbekas. Ya, kalau sekarang kan tidak. Nah, ada gadis-gadis yang ininya gede, itu pakaiannya pasti dia tutup sampai di sini, karena dia tidak mau terlihat ini. Pakaian itu berfungsi menutupi apa yang tidak wajar terlihat. Ya kan? Di samping pakaian menjadikan unsur kecantikan. Ya kan? Pakaian membedakan Anda dari orang lain. Saya bisa tahu ini militer, ini sipil. Identitas ya, Pak? Identitas. Ya toh, membedakan. Saya mungkin bisa ketahui juga ini orang baik-baik atau ini orang kurang sopan. Membedakan pakaian. Nah, coba gunakan pakaian itu untuk menutupi. Tidur menghentikan gerak Anda. Tidur itu sama dengan mati. Anda tiap malam mati. Ingatlah bahwa kematian, tidur Anda tiap malam adalah kematian yang masih bisa bangkit keesokan harinya. Satu ketika Anda akan tertidur panjang sekali. Siang digunakan untuk kegiatan. Lakukanlah kegiatan positif di siang hari. Karena nanti pun setelah kematian, tidur Anda yang berkepanjangan itu, Anda akan dibangkitkan. Oke. Baru dia katakan, Allah yang menghembuskan angin sebagai pertanda bahwa sebentar lagi akan ada hujan. Ya kan? Angin menggiring awan, terus ketika butir-butir air yang datang dari bawah yang diserap oleh matahari itu menjadi berat, turun hujan. Allah yang bikin itu. Itu kuasa Allah. Dan kami menurunkan dari langit air yang suci, bersih itu air dari langit. Anda mau wudhu dengan itu bisa, bahkan mau minum boleh jadi bisa. Iya kan? Iya. Karena untuk apa? Supaya kami dapat menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang gersang itu tidak ada tumbuhannya. Melalui air yang diturunkan Allah, tanah yang gersang ini tadi tumbuh tumbuhan, lahir kehidupan. Dan melalui air itu kami memberi minum banyak dari yang kami ciptakan, baik binatang maupun manusia. Nah, apalagi Allah kuasa menghidupkan yang mati. Ya, lihatlah tanah yang mati. Dia menjadi hidup, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Sungguh kami telah menganeka-ragamkan di antara manusia tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sayang banyak orang yang tidak mensyukuri dan tidak bahkan bersifat kafir terhadap nikmat Allah. Terlalu banyak sekali. Kita kafir dalam arti tidak bersyukur. Kita tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa maksud Tuhan memberikannya pada kita. Saya suka berkampanye. Di pesta
ada perkawinan, disiapkan air. Boleh jadi disiapkan gelas penuh, ada airnya, atau aqua yang masih tertutup dibuka. Anda harus habiskan itu. Karena kalau tidak sia-sia. Iya. Kalau mau tidak habiskan, buka satu botol dulu, bagi-bagi. Syukur itu artinya menggunakan nikmat Allah sesuai tujuan Allah memberikan pada Anda. Nikmatnya banyak. Laut, apa gunanya laut? Supaya kapal berlayar, supaya ikan ditangkap, supaya mutiara disyukuri tidak itu? Banyak manusia yang tidak mensyukuri. Ya. Al-Quran diturunkan, disyukuri tidak? Disyukuri. Alhamdulillah kalau disyukuri. Dibaca? Dibaca. Bagus. Itu Anda. Iya. Ada yang tidak baca? Ada. Tidak disyukuri. Untuk diamalkan, amalkan tidak? Tidak diamalkan, tidak disyukuri. Saya kira itu pesan ayat kita ini. Oke, baik. Pertanyaan sudah ada? Sudah siap? Udah. Boleh. Banyak pertanyaannya. Satu dulu yang singkat, Iya. silakan. Ya, jadi Pak, tadi kan kita mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW pada zamannya banyak sekali mendapat cobaan gitu, sebagai bahan orang-orang untuk bergunjing gitu, secara langsung. Tapi jika kita mendapatkan gunjingan secara tidak langsung, tetapi kita mendengarkan dari pihak yang lain, itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berdiam dan mendoakan saja, atau kita menegur dari orang yang bergunjing? Bagus. Jawabannya kita Oh, gitu. dengarkan sebentar lagi. Sabar dulu. Anda juga sabar dulu. Pertanyaan Tia sama sebenarnya sama pertanyaan saya ya. Seperti apa jawaban dari Pak Quraish, kami akan segera kembali. Nafsu itu seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus. Masih di Tafsir Al-Misbah, tadi pada segmen sebelumnya Tia bertanya, pada masa itu Nabi Muhammad mendapatkan banyak sekali hinaan caciannya dari orang-orang yang tidak setuju dengan pendapatnya. Dan ini bisa terjadi juga sampai sekarang. Bahkan kita pun juga kadang-kadang merasakan hal yang sama. Apa yang harus dilakukan, Pak Quraish? Yang pertama, tuntunan umum, Anda harus menahan diri. Nah, sabar itu tadi ayat sabar. Menahan diri. Menahan diri untuk apa? Untuk berpikir bagaimana saya harus bersikap terhadap hal ini. Nah, jangan sampai sikap yang Anda ambil lebih berdampak buruk. Ya kan? Ya. Jangan sampai sikap yang Anda ambil justru menzalimi orang yang tidak bersalah. Jangan sampai sikap yang Anda ambil tidak memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaiki diri. Jangan sampai sikap yang Anda ambil menjadikan agama ini dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Ya kan? Iya. Harus berpikir. Itu gunanya katakan tahan diri. Jadi kalau Anda tanya saya, jangan sampai sikap orang itu lahir dari sikap Anda. Bisa kan? Iya. Jadi karena kita dia begitu. begitu. Karena kita ini kita dituduh. Iya, iya. Nah, jadi pelajari sikap itu. Nah, apalagi untuk masa sekarang hemat saya memelihara dan menampakkan sikap Islam yang rahmat itu mendorong kita untuk lebih menampakkan sikap itu. Karena kita umat Islam banyak dituduh sekarang sebagai teroris. Sehingga kalau kita mengambil sikap toleransi, oh itu Anda keliru, saya tidak menjelaskan secara baik pada Anda, jangan kita membalasnya dengan lebih mendukung. Itu saya kira sikap yang seharusnya diambil. Ya, baik, terima kasih Pak Quraish. Tante Ainun, silakan pertanyaannya. Saya mau menanyakan Pak, seperti tadi kan
mengenai hawa nafsu itu. Seperti anak kecil kan yang hanya dia tuh mau, kita tuh mau apa, minta apa yang kita itu seperti itulah yang dia inginkan. Itu bagaimana caranya Pak mengatasinya? Oh iya, mengatur nafsunya ya, Bunda ya. Nafsunya Sebenarnya begini ya Bu, mendidik anak itu sejak dalam perut. Mau anak sehat, janin sehat, makan makanan yang sehat. Mau janin sehat, jangan sampai ada kegundahan dalam hati. Karena itu bisa mempengaruhi. Apa yang dialami oleh ibu saat mengandung bisa mempengaruhi anaknya. Nah, waktu dia sudah mulai besar, dia minta sesuatu. Jangan lantas begitu dia minta kabulkan. Ajar dia sabar. Ya kan? Enggak, nah, belum waktunya, sabar. Jangan terus di ini. Supaya dia belajar sabar. Ajar dia disiplin. Begitu caranya. Kalau tidak, kalau diikuti semua maunya, tidak ada hentinya maunya. Iya betul. Ya kan? Mau ini, mau itu, dikasih ini, mau itu. Nafsu itu seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus. Seperti gatal. Semakin dikaruk, semakin enak, tapi bahaya. Gitu ya. Tapi tetap perlu nafsu dan itu bisa iya, perlu. Kita perlu nafsu. Perlu nafsu makan. Perlu untuk menjaga kesehatan, tapi jangan berlebihan. Jangan ikuti. Iya. Nah, semua nafsu kita perlukan. Jangan bunuh nafsu. Tetapi kendalikan dia. Iya kan? Iya. Pilih, oh ini tidak cocok buat kamu. Ini. Kita pilih. Ada tempatnya. Iya. Saya kira begitu. Baik. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, juga ingin ada satu pertanyaan lagi nih, kan dianjurkan kalau siang itu untuk bekerja, kalau malam untuk tidur, istirahat. Tapi bagaimana kalau misalkan pekerjaan kita lebih banyak di malam hari, apakah boleh di siang hari kita membalikkan itu, mengganti dengan tidur gitu? Oke, baik. Itu jawabannya akan kita dengarkan sesaat lagi setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Kalau ada orang yang menghina Anda, introspeksi. Kalau itu benar, bersyukurlah bahwa ada orang yang mengingatkan Anda. Kalau itu keliru, Anda boleh juga bersyukur bahwa Anda telah memperoleh ganjaran yang akan Anda dapatkan kelak di hari kemudian. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Tadi pada segmen sebelumnya Tia bertanya kepada Pak Qurais soal pekerjaan. Kalau memang biasanya orang bekerja di siang hari, tapi pada saat-saat tertentu seperti Ramadan ini juga banyak pekerjaan yang datangnya di malam hari. Itu bagaimana Pak Qurais menyikapi? Ayat ini berbicara secara umum. Umumnya orang malam apa? Tidur. Memang ada saja yang bangun, ada saja yang kerja. Siang umumnya orang bekerja. Ayat ini berbicara secara umum, itu bukan berarti tidak boleh kerja di malam hari, tidak boleh tidur di siang hari, ya kan? Tetapi dia berbicara secara umum. Dia tidak berbicara tentang pengecualian. Saya kira itu. Baik. Jadi tidak ada larangan. Jadi boleh-boleh aja. Boleh aja. Boleh Lagi mau ditanyakan? aja. Tadi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa saat Nabi mendapatkan hinaan Pak Qurais, kan Nabi dengan tenang menerima. Iya. Bagaimana dengan pengikutnya yang merasa pimpinannya Nabi mendapatkan hinaan? Apakah boleh membalas? Kalau boleh, balasan seperti apa yang baik? Karena kan jangan diam saja juga. Yang pertama dulu, pengikut hendaknya meneladani pimpinannya. Itu sebabnya pimpinan itu harus memberi teladan. Kita hendaknya meneladani Nabi. Iya. Memang tidak terlarang membalas. Tidak terlarang. Ada yang hina Anda boleh balas. Ya kan? Tetapi pertama, jangan sampai pembalasan Anda melebihi kesalahannya. Itu satu. Itu lagi, jangan sampai pembalasan Anda lebih merugikan Anda.
Karena kita yakin bahwa hidup bukan di sini dan sekarang saja. Hidup masih ada hari esok kan. Serahkan pada Tuhan. Ya kan? Ya. Kalau ada orang sekarang menghina saya, Anda sebagai sahabat saya mau bela saya, oke? Ya. Terus saya berkata, nggak usahlah, maafkan saja. Anda masih boleh marah? Tidak. Ya, mestinya begitu kan? Iya. Lebih menguntungkan kita diam, menyampaikan bahwa itu nggak benar, mengajak dia untuk lebih sopan, ketimbang kita memberikan balasan yang melampaui batas dan yang merugikan kita. Itu mestinya begitu. Itu sebabnya ada sifat Tuhan yang dinamai Halim. Ada manusia yang halim, yang bisa menahan amarahnya sehingga tidak menjatuhkan sanksi karena memberi kesempatan yang bersangkutan untuk minta maaf, untuk bertaubat, untuk memberi ini, atau karena menganggap ini bukan masanya untuk memberi balasan. Biar besok, paling tidak besok di hari kemudian. Baik, Itu. terima kasih Pak Kores. Kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Bagus, kita masuk pada kesimpulan. Saya senang baca ini karena ada kesimpulannya. Kita tadi ayat berapa? Kita mulai dari ayat ke-41. Oke. Al-Furqan ayat 41. Oke. Yang tenggelam dalam kenikmatan duniawi seringkali mengukur kedudukan seseorang bukan atas dasar budi pekertinya yang lurus, tapi berdasar penampilannya yang anggun, pakaiannya yang indah, serta teman-temannya berkedudukan sosial tinggi. Nah ini bukan nabi, ini pakaiannya, ini manusia biasa seperti kita juga. Iya. Dia ukur, ini tidak wajar jadi nabi, orang miskin kok. Keliru. Jangan layani pelecehan dengan membalasnya dengan pelecehan. Itu ada ungkapan saya ingin tambah. Kalau ada orang yang menghina Anda, introspeksi. Kalau itu benar, bersyukurlah bahwa ada orang yang mengingatkan Anda. Kalau itu keliru, Anda boleh juga bersyukur bahwa Anda telah memperoleh ganjaran yang akan Anda dapatkan kelak di hari kemudian. Ya kan? Oh, saya dihina, saya diini. Iya. Udah, saya ambil aja ganjarannya di hari kemudian. Siapa yang taat mengikuti sesuatu, maka ia telah mempertuhan sesuatu itu. Atau siapa yang memilih yang disembahnya sesuai dengan keinginan nafsunya, sekali yang ini, sekali yang itu, maka ia telah mempertuhan nafsunya. Ya kan? Yang kafir lebih sesat dari binatang, karena binatang mengikuti nalurinya walau tidak memiliki fitrah kesucian. Nalurinya walau sedang mereka yang mengabaikan nalurinya serta mengotori fitrahnya itu menjadi lebih buruk dari binatang. Binatang tidak menjerumuskan diri dalam kebinasaan, sedang mereka yang sesat itu menjerumuskan dirinya pada kebinasaan. Jadi lebih buruk itu. Baik, yang terakhir yang saya ingin kemukakan dalam konteks ini, iya, saya kira yang terakhir itu yang kita bahas tadi, bahwa Allah memberikan tanda-tanda, ayat-ayat dalam kehidupan ini. Hendaknya kita menarik pelajaran dari setiap ayat dan tanda-tanda itu. Ada malam, ada siang, ada salah satu juga malam berganti dengan siang ya. Iya. Oke. Kesenangan bisa berganti dengan kesulitan. Oke. Jadi itu adalah sebuah hal yang wajar ya Pak Kores. Itu hal yang wajar. Baik, terima kasih Pak Kores Makasih. untuk penjelasannya. Tia Aristia, terima kasih. Tante Nurainun juga terima kasih. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.